Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kaiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kalkulus diferensial atau nama lainnya adalah turunan ya, untuk materi matematika wajib kelas 11 SMA. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kakak selalu mengingatkan untuk adik-adik yang belum sholat dan beribadah, monggo untuk silakan sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Kalau sudah, kita langsung saja bahas materi kalkulus diferensial atau turunan. Check this out. Oke, yang pertama kita akan mempelajari dulu mengenai definisi turunan. Nah, turunan yang akan kita pelajari di sini adalah turunan fungsi aljabar, belum masuk ke turunan trigonometri. Nah, untuk yang pertama, definisi turunan dulu ya. Definisi turunan ya itu kita ilustrasikan untuk mendefinisikannya itu dengan suatu grafik fungsi. Ini ada gambar grafik fungsi yang kontinu. Kontinu ya, artinya apa grafik fungsi kontinu? Grafik fungsi kontinu itu artinya itu grafiknya itu mulus tanpa putus ya. Nah, ini kan mulus, nggak ada putusnya. Ini dan seterusnya perpanjang terus. Kalau diteruskan itu nggak ada putusnya gitu ya. Itu namanya grafik fungsi kontinu ya. Kalau grafik fungsi kontinu pasti dia punya turunan fungsi. Tetapi kalau grafiknya itu berupa grafik kurva yang non-kontinu atau tidak kontinu, misal contohnya kayak gini. Ini contohnya, grafik fungsi tidak kontinu. Kayak gini. Nah, di sini kepotong ya. Putus, misal sini penuh ya. Sini lubang. Nah, lanjutannya di sini. Nah, ini dia tidak punya turunan. Nah, ini fungsi tidak kontinu ya, tidak kontinu. Ini tidak punya turunan. Kenapa? Karena dia tidak kontinu fungsinya. Gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, turunan dari fungsi kontinu y sama dengan fx merupakan laju perubahan nilai y terhadap nilai x. Laju perubahan itu sama saja dengan delta ya, delta. Nah, ini notasinya seperti ini, delta ya. Merupakan laju perubahan nilai y terhadap nilai x. Delta y terhadap delta x ya. Laju perubahan y terhadap perubahan x itu adalah turunan. Nah, definisi turunan itu seperti ini. Jadi turunan pertama dari fungsi fx ini, fungsi fx-nya ini y sama dengan fx ya, adalah laju perubahan nilai y terhadap nilai x, delta y per delta x. Dengan delta y-nya, ini kan sumbu y. Kita ambil dua titik, misalkan titiknya yang pertama sini x, yang kedua adalah x plus h. Berarti jaraknya dari sini ke sini adalah h. Ya. Karena x ditambah h di sini sih, ini berarti kan h, x-nya di sini tambah h, berarti x plus h ini. Ketika x-nya ini, maka dia akan ketika disubstitusikan ke fungsinya, y kan sama dengan fx, ini y sama dengan fx. Ketika x, berarti x-nya tetap x di sini, y sama dengan fx, berarti hasilnya fx ini. Ketika x-nya adalah x plus h, di sini ganti x plus h, y sama dengan fx plus h, berarti y sama dengan fx plus h. Seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan delta y-nya. Delta y itu kan tadi apa? Laju perubahan. Laju perubahan delta. Delta itu kan sama saja selisih ya. Jaraknya. Selisih antara yang ini dengan yang bawahnya. Berarti yang terbesar kan yang atas. Fx plus h dikurangi fx. Ya, itu delta y selisihnya. Kemudian delta x itu ini selisih antara ini. Nah, laju perubahannya dari x yang pertama ke x yang kedua. Ada berapa laju perubahannya? Delta x-nya yaitu x plus h min x. X dikurangi x kan habis, tinggal h. Nah, ini selisihnya h.
delta X-nya itu adalah H. Gitu ya. Jadi delta Y per delta X dengan delta Y-nya ini Fx plus H dikurangi Fx. Kemudian delta X-nya itu X plus H min X selisihnya. Delta Y itu sama saja, ini delta Y sama saja dengan ini kan fungsi F. Berarti sama saja dengan laju perubahan dari nilai fungsinya atau delta F. Ya, delta Y itu sama saja dengan delta F. Ini kan F. Ya, laju perubahan nilai fungsi. Y kan sama saja dengan F ini. Y sama dengan F. Berarti delta Y sama dengan delta F. Gitu kan? Kemudian delta X tetap tulis delta X. Berarti turunan pertama fungsi X itu sama dengan delta Y per delta X atau sama dengan delta F per delta X. Ini konsepnya. Kalau dari kata-kata ini, turunan dari fungsi kontinu Y sama dengan Fx merupakan laju perubahan nilai Y terhadap nilai X. Ingat, fungsi kontinu, turunan fungsi kontinu. Kalau fungsi tidak kontinu, tidak punya turunan. Oke? Nah, kemudian dari konsep ini, tadi dari dalam bentuk deskripsi kalimat, dituliskan dalam bentuk matematik seperti ini. Kemudian dari bentuk yang awal ini tadi, kita bisa uraikan menjadi konsep definisi turunan yang akan nanti kita gunakan untuk menentukan turunan suatu fungsi. Ya, fungsinya khususnya aljabar di sini yang akan kita pelajari. Delta Y, ini kan kita ambil yang ini. Delta Y per delta X. Delta Y-nya tadi kan Fx plus H min Fx. Kita tulis Fx plus H min Fx di atas delta Y-nya. Kemudian delta X-nya, bawah delta X-nya, kan ini X plus H min X. X plus H min X sama dengan apa? Ini kan delta X ya. X dikurangi X kan habis ini. Tinggal apa? Tinggal H. Maka delta X sama dengan H. Delta X sama dengan H. Ini kita ganti H. Gitu. Oke? Dengan kita umpamakan di sini, ini jaraknya hanya itu mendekati 0. Kalau hanya mendekati 0, berarti X-nya, delta X-nya juga mendekati 0. Dengan delta X-nya itu mendekati 0. Ini mendekati 0. Karena mendekati 0, maka H juga mendekati 0. Kita masukkan H ini 0 sih di sini. X plus 0 mendekati 0. Berarti kan ini hampir X saja. Ya kan? X min X, ya 0. Berarti kan delta X-nya 0. Nah, kalau delta X-nya mendekati 0, maka H-nya juga mendekati 0. Karena kita pakai pendekatan di sini, pendekati, materi sebelumnya, itu kita bicara limit. Limit itu kan mendekati. Nah, berarti konsepnya delta Y per delta X ini kita hubungkan dengan, karena ada mendekati ini, dihubungkan dengan limit. Gitu. Makanya di sini kita tambahkan limit H mendekati 0. H mendekati 0. Untuk F X plus H min Fx per H. Dengan yang di atas itu tadi sama aja delta Y. Ini atas kurangi bawah delta Y-nya. Terus yang H ini adalah delta X-nya. Gini. Oke? Nah, itu adalah asal dari definisi turunan. Yang ini yang kakak stabilo warna kuning. Kakak warnai kuning ini adalah definisi turunan. Asalnya dari mana? Nah, ini tadi. Konsepnya di sini. Ya, turunan pertama suatu fungsi kontinu X itu sama dengan delta Y per delta X. Dengan delta Y itu adalah laju perubahan nilai Y, dan delta X itu laju perubahan nilai X. Berarti turunan dari fungsi kontinu Y sama dengan Fx merupakan laju perubahan nilai Y terhadap nilai X. Deskripsinya seperti ini, matematikanya seperti ini. Secara intrinsik, konsep dasarnya akhirnya didapatkan seperti ini. Ya, secara khususnya. Seperti itu. Oke? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita lanjut ke yang kedua, tentang notasi dulu. Nanti setelah itu baru lebih jelasnya ke contoh soal. Yang notasi, nah sekarang, notasi turunan. Notasi turunan dari fungsi Y sama dengan Fx dapat dituliskan sebagai, ya, turunan pertama. Ini turunan pertama, ya. Y aksen, ini turunan pertama. Notasi turunan pertama. Ya. Y aksen atau F aksen X atau DY per DX atau DF per DX. Ini semuanya artinya sama, yaitu apa? Turunan pertama suatu fungsi.
Y aksen berarti turunan pertama dari fungsi Y. F aksen X berarti turunan pertama dari fungsi Fx. dy per dx adalah turunan fungsi Y terhadap X. Bacanya gitu. Turunan fungsi Y terhadap X. Atau df per dx berarti ini turunan fungsi F terhadap X. Bacanya seperti itu. Oke? Ini artinya turunan pertama. Kalau turunan kedua gimana? Ada juga turunan kedua. Nah, turunan kedua berarti notasinya Y double aksen. Ini turunan kedua. Atau F double aksen X gini. Turunan ketiga aksennya ada 3. Turunan keempat aksennya ada 4. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk turunan suatu fungsi. Oke. Oke, selanjutnya kita untuk lebih jelasnya langsung saja masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal. Di sini diketahui Fx sama dengan 3x min 5. Ditanya itu F aksen X. F aksen X itu tadi apa? Turunan pertama dari fungsi F. Yaitu fungsi F-nya ini. Turunan pertamanya. Nah, ditanya itu. Untuk menyelesaikannya ada beberapa langkah ya. Di sini kakak langsung saja ajarkan langkah-langkahnya secara spesifik. Ya. Adik-adik tinggal mempelajari saja ya. Yang pertama untuk menentukan turunan pertama dari fungsi Fx, F aksen X itu turunan pertama dari fungsi Fx, bacanya ya. Langkah pertama, tentukan nilai Fx plus H. Karena di sini secara definisi kita kan butuh Fx plus H. Dengan Fx sama dengan 3x min 5. Fx-nya sudah tahu. Fx plus H kan belum tahu. Makanya kita langkah pertama tentukan dulu Fx plus H-nya. Oke? Kita tentukan nilai Fx plus H. Nah, padahal kita tahu, diketahui itu Fx sama dengan 3x min 5. Fx sama dengan 3x min 5. Fx plus H sama dengan berapa? Nah, ini kakak tuliskan seperti ini. Tapi adik-adik perlu pahami dulu bahwasanya, misal kalau Fx sama dengan 3x min 5. Kalau F1 sama dengan berapa? F1 berarti kan yang tadinya di sini X diganti 1. Berarti jadi berapa? 3. X-nya juga ikut diganti 1 kan? Nah, 1 min 5. Itu kan kalau F1. F2 atau FA misal. FA sama dengan tadinya di sini X, di sini ganti A. Berarti yang sini kanannya X juga ikut diganti A. Berarti 3 A min 5. Gitu ya. Berarti sekarang kalau F X plus H sama dengan Fx plus H sama dengan sininya X, di sini ganti X plus H. Berarti X yang kanan juga diganti X plus H. 3 X-nya ganti X plus H. X plus H min 5. Secara lebih jelasnya ini ke sini tadi. 3 kali X plus H min 5. Sama dengan, nah ini kita kalikan semuanya. 3 kali X, 3X. 3 kali plus H, positif H, sama dengan plus 3H min 5. Oh, jadi kita sudah dapatkan Fx plus H-nya sama dengan 3X plus 3H min 5. Selanjutnya setelah itu kita langsung lanjut ke langkah yang kedua. Oke, langkah yang kedua di sini adalah substitusikan nilai Fx dan Fx plus H tadi ya ke dalam definisi turunannya. Ya, jadi kita substitusikan ke dalam definisi turunan tadi adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 untuk Fx plus H min Fx per H. Ini yang atas adalah delta Y tadi ya, per delta X yang bawah, gitu kan? Dengan Fx plus H-nya kita ganti, kita substitusikan. Tadi kan kita udah nyari ini ketemu. Fx plus H-nya 3x plus 3h min 5. Ini 3x plus 3h min 5 itu sebagai Fx plus H. Ini Fx plus H yang ini. Nah, ini. Dikurangi Fx-nya. Fx-nya berapa? Ini 3x min 5 kurangi 3x min 5. Jangan lupa dikasih kurung. Ini pun dikasih kurung.
Kenapa? Kalau tidak dikasih kurung, ya, hati-hati. Min 3x min 5. Adik-adik akan menuliskannya seperti ini kalau nggak dikurung. Tapi kalau dikurung jadinya min, ini min ya, dalam kurung 3x min 5. Ini sudah berbeda. Karena ini ketika disederhanakan jadi min 3x, ini kalikan ini kalikan ini. Jadi min kali min plus. Sama tidak ini dengan ini? Kan berbeda. Gitu. Oleh karenanya, tetap untuk fx plus h kita kurung. Untuk fx juga kita kurung. Oke, paham? Kalau sudah paham, lanjut ya. Ini kita substitusikan sudah. Per h tetap h bawah. Nah, limit h mendekati 0 untuk, nah sekarang kurungnya hilang ini. 3x plus 3h min 5. Min kali 3x, min 3x. Min kali min 5 plus 5 per h, ya. Sama dengan 3x kurangi 3x, habis ya. Min 5 ditambah 5 habis 0 ya. Berarti 3h per h tinggal. 3h per h. Ada yang bisa disederhanakan? Ada ini, h dengan h coret. Berarti limit h mendekati 0 itu sama dengan 3. Maka masih ingat konsep limit? Jika limit ya, limit x mendekati a atau mendekati c untuk suatu bilangan atau konstanta, itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Gitu ya. Harus ingat-ingat. Berarti ini limit h mendekati 0 untuk 3, hasilnya adalah 3 itu sendiri. Oke? Jadi turunan pertama f aksen x ya, atau turunan pertama dari fx itu sama dengan 3. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Oke? Oke, selanjutnya. Ini adalah contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3. Ya, ini plus 3x ya, kakak tambah plus 3x. Oke. Ditanya yang pertama, turunan pertama dari x. F aksen x ya. Yang kedua adalah nilai dari f aksen 2 dengan x-nya sama dengan 2 ini ya. Itu berapa? Nah, untuk menyelesaikannya, ini sudah kakak tulis penyelesaiannya. Nah, ini tinggal kita bahas sama-sama. Seperti tadi, langkah pertama, karena kita menyelesaikannya masih menggunakan definisi turunan, ya, kita tentukan dulu adalah fx plus h. Ya, sama seperti tadi, karena fx sama dengan x kuadrat plus 3x, maka fx plus h, ketika sini x, sini x, sini x, fx plus h, di sini x, di sini bawah ganti x plus h. Ya, yang ruas kiri ini x plus h, yang dalam kurung. Berarti yang di sini x juga ikut kita ganti x plus h. X kuadrat berarti x plus h kuadrat. Ditambah 3, sini x, sini x, sini x plus h, sini yang tadinya x juga ganti x plus h. 3 kali x plus h. Dikurung ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita manfaatkan x plus h kuadrat. Masih ingat konsep a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Ini adalah konsep ya, rumus yang sering digunakan ya. Nah, ini harus hafal kalian ya. Jadi ini x plus h kuadrat sama dengan x kuadrat ya. Sebagai a ini a kuadrat berarti x kuadrat plus 2ab plus 2 kali a kali b plus 2 kali x kali h. Jadi 2xh atau 2hx sama saja ya. Plus b kuadrat belakang kuadrat plus h kuadrat plus h kuadrat. Ini konsep rumusnya. Oke, dikurung. Kemudian ditambah, jangan lupa ini kalau dikalikan kalikan semua. Plus 3 kalikan x, jadinya plus 3x. Plus 3 kalikan h, positif h. Ini plus 3 kali plus h, kan positif 3h. Gitu ya. Oke, selanjutnya lanjut. Ini kurungnya hilang. X kuadrat, tulis lagi,
plus 2hx plus 2hx plus h kuadrat plus h kuadrat plus 3x plus 3x plus 3h plus 3h. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan? Nah, nggak ada ya, ini x kuadrat, ini x. Nggak bisa dijumlahkan. Ini x pangkat 2, ini x pangkat 1. Ini h pangkat 2, ini h pangkat 1. Ini hx sendiri, nggak ada yang lain. Nah, berarti nggak bisa dijumlahkan. Oleh karena ini berapa paling sederhana. Nah, sudah ketemu untuk fx plus h. Selanjutnya, kita lanjut ke langkah kedua. Ya, yaitu substitusikan nilai fx, ya fx-nya ini tadi, x kuadrat plus 3x, ya, dan fx plus h, yaitu ini tadi, yang udah kita cari, ke dalam definisi turunan. Definisi turunan kan ini tadi. Nah, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h min fx per h. Sama dengan, tulis lagi limit h mendekati 0 untuk fx plus h-nya kita ganti. Fx plus h-nya adalah berapa ini? Fx plus h ini x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 3x plus 3h. Jadi kita ganti x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 3x plus 3h dikurung untuk nilai ini. Dikurangi fx. Fx-nya berapa dikurung ya? Fx-nya ini kan ini x kuadrat plus 3x. X kuadrat plus 3x. Harus dikurung karena di sini negatif, hati-hati. Per h. Gitu ya. Selanjutnya kita tuliskan ke sana limit h mendekati 0, limit h mendekati 0 kurung yang di depan ini kita hilangkan karena sini kan positif, kalikan semuanya tidak akan berubah. Hati-hati ketika tandanya negatif ya untuk kurungnya. Nah, x kuadrat plus 2hx, x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 3x plus 3x plus 3h plus 3h. Ya udah. Terus jangan lupa nih min kalikan x kuadrat, jadi min x kuadrat, min kalikan plus 3x, min kali plus, jadinya min kan, min 3x sini, min 3x per h tetap h, gitu ya. Selanjutnya ada yang bisa disederhanakan nggak? X kuadrat, ada lagi yang x kuadrat ini, x kuadrat min x kuadrat kan 0 hilang, ya. Selanjutnya ada lagi 2hx. Ada nggak hx? Sendiri kan? H kuadrat ada nggak? Ini h pangkat 2, ini h pangkat 1. Nggak bisa. 3x plus 3x. Oh, ini min 3x. Positif 3x sama min 3x. Hilang. Berarti tinggal 2hx plus h kuadrat plus 3h. Kita urutkan dari pangkat tertinggi, yaitu h kuadrat. H kuadrat plus 2hx ya, h pangkat 2, h pangkat 1 ya kan, h kuadrat plus 2hx plus 3h plus 3h, ini tulis semua per h, limitnya jangan lupa kita tulis. Sama dengan ini kan bisa faktornya sama-sama ada h, berarti faktornya adalah h yang atas, berarti hanya keluar h kalikan berapa supaya ketemunya atas, h kalikan h kuadrat, ya kan, ditambah h kali 2x, jadinya 2hx ini, plus h kali 3, kan 3h. Nah, ini kan sama bentuknya dengan atas. Nah, jadi faktornya h, hanya keluar faktornya ini faktor keluar. Nah, nanti ini adalah faktor yang lain, dapat dari sini. Ketika dikalikan, hasilnya sama dengan ini. Per h yang bawah. Ada yang bisa kita bagi, ini kan operasinya perkalian ya. Operasi perkalian, h kalikan ini semua. Berarti kalau perkalian ya 2 kali 3 per 2 kan bisa coret. Tapi kalau 2 plus 3 per 2 bisa coret nggak? Nggak bisa, salah ini. Kalau salah ya. Seperti itu. Nah, berarti selanjutnya tinggal kita sederhanakan ya. H kalikan ini per h, berarti ini coret ya. Ini saling membagi ya, h bagi h. H bagi h kan 1 ya, hilang. Berarti limit h mendekati 0 ini tinggal ini saja, h plus 2x plus 3, h plus 2x plus 3 untuk limit h mendekati 0. Nah, untuk menyelesaikan limit kan tinggal substitusikan. Kalau ketemunya bentuk tak tentu, hindari, gitu kan dulu langkahnya. Nah, ketika dihindari nanti tinggal difaktorkan langkah selanjutnya atau kalikan sekawan.
Nah, di sini kita substitusikan dulu apakah hasilnya bentuk tak tentu atau bukan. Itu hanya 0. Berarti kita substitusikan hanya ganti 0. H ganti 0, 0 plus 2. Ini kan untuk H, 0-nya untuk H nilainya. Ini kan X, berarti tulis tetap 2X plus 3. Yang diganti 0 itu hanya H-nya saja. Gitu ya. Jadi 0 plus 2X plus 3 sama dengan 2X plus 3. Nah, jadi kesimpulannya, untuk turunan pertama dari fungsi fx, atau bisa dituliskan f aksen x sama dengan ini, 2x plus 3. 2x plus 3. Seperti itu. Oke? Oke, semoga adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan. Kalau belum paham, preview lagi. Ya, kita adik-adik pahami lagi, putar ulang video ini. Oke? Selanjutnya, tadi kan ini untuk pertanyaan yang A, yaitu menentukan f aksen x. Nah, sekarang yang ditanya yang B, f aksen untuk x-nya sama dengan 2. Ya, gampang saja. Ya, ketika fx sama dengan x kuadrat plus 3x, berarti kalau yang ditanya f1 sama dengan berapa coba? Ketika x ini, ketika f1, berarti x-nya ganti 1 kan? Yang tadinya x diganti 1, berarti sini 1, x-nya ganti 1, kuadrat plus 3 kali 1. 1 kuadrat berapa? 1, tambah 3 kali 1, 3. 1 tambah 3, 4. Selesai, gitu kan? Itu kalau F1 untuk yang ini. Nah, sedangkan di sini adalah F aksen 2. Berarti kita pakai F aksen yang atas, F aksen X. Cari dulu F aksen X-nya. F aksen X-nya udah dicari nih. Berarti F aksen 2, berarti ini tinggal kita ganti 2. X-nya ganti 2, berarti X yang kanan juga ikut diganti 2. Nah, gitu kan? Tinggal substitusikan. Nah, seperti ini pembahasannya. F aksen 2 sama dengan berapa? Ya, jawab F aksen X sama dengan 2X plus 3. Ini tadi 2X plus 3. Ketika F aksen 2, X-nya kita ganti 2. Berarti yang kanan juga X-nya ganti 2. 2, X-nya kali 2 plus 3. 2 kali 2, 4. Tambah 3. 4 tambah 3, 7. Selesai. Seperti itu. Itu cara untuk menentukan turunan pertama suatu fungsi x ya, dalam x ya, dan untuk f aksen 2 itu seperti itu. Nah, perlu adik-adik ingat ya, ketika menggunakan definisi turunan untuk menyelesaikannya ada 2 langkah. Yang pertama, langkah pertama tentukan nilai f x plus h. Habis itu baru langkah kedua substitusikan nilai fx dan fx plus h ke dalam definisi turunan ini tadi. Nanti selesai. Nanti untuk limit jangan lupa adik-adik pahami lagi materi sebelumnya tentang limit, yang menentukan limit. Itu cara penyelesaian nilai limit gimana? Yaitu dengan substitusi. Substitusi ketika nilai hasilnya itu ketemunya adalah bentuk tentu, selesai. Tapi kalau bentuk tak tentu seperti 0 per 0 itu harus dihindari. Ketika dihindari harus apa? Ada bisa menggunakan pemfaktoran. Bisa juga menggunakan perkalian sekawan. Seperti itu. Oke? Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk video kali ini udah cukup ya. Kakak anggap cukup. Untuk lebih jelasnya, adik-adik silakan berlatih sendiri. Nah, ini kakak berikan latihan soal. Adik-adik berlatih. Oke? Oke, latihannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 3 nomor. Nah, silakan adik-adik kerjakan. Nah, yang pertama ini gampang, ya sama dengan yang tadi. Contoh yang pertama, cuma ditambah ini saja. Yang B. Kemudian yang kedua ini ya juga gampang, hampir sama dengan contoh yang kedua tadi. Yang ketiga ini yang berbeda, ya. Ini yang A ditanya dy per dx, tapi nggak usah gagap ya, nggak usah bingung. Bahwasanya tadi di awal untuk notasi turunan, ya turunan fungsi pertama itu bisa dituliskan y aksen, ya. Ini kan sama aja dengan y aksen. Bisa juga sama dengan f aksen x. Gitu kan? Atau bisa juga tuliskan dfx per dx. Ini sama. Ini artinya apa? Turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi kalau ditanya dy per dx itu sama saja dengan ini. F aksen x. Oke? Nah, ini silahkan 3 nomor ini adik-adik kerjakan untuk latihan soal di rumah. Oke? Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, semoga sukses ya. Kakak cukupkan sampai di sini. Apabila banyak kekurangan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Oke? Kakak cukupkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.